wabarakatuh. Udah itu pulangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat pada kita, terutama nikmat iman dan Islam dan juga nikmat-nikmat yang lain. Salawat serta salam kami curahkan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabat. Para muslimin sekalian, saya di sini Kang Ahmad Nasir bin Kiai Hasan Mustafa bin Kiai Abdul Ghani bin Kiai Ali Wana. Hari ini akan menyampaikan sana yaitu sholat tahajud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam lakukanlah sholat tahajud, maksud sholat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Yang namanya tahajud itu sholat malam yang dilakukan sesudah tidur, bangun. Nah, yang namanya sholat tahajud itu kalau untuk para nabi itu wajib. Kalau untuk umatnya untungnya tidak diwajibkan, tapi sunnah muakkad saja, bukan wajib. Nah, tapi prakteknya kalau tahajud itu ya malam sesudah tidur, kesananya jam 12, 2 jam 3 jam 4 sudah tidur. Nah, di sini ada muncul pertanyaan. Apakah boleh kalau orang yang sudah terbiasa tahajud lalu ada istilah melekat, lalu belum tidur sampai jam 3 tuh? Ya boleh, biasa kalau tahajud itu. Sholat biasa. Boleh. Nah, yang namanya sholat tahajud ibaratnya tuh rajanya sholat sunnah. Jadi sholat sunnah untuk umatnya Nabi Muhammad itu sholat sunnah muakkad yang paling hebat, yang paling utama adalah selain daripada sholat wajib adalah sholat tahajud. Berapa sih jumlah rakaat? Minimal 2 rakaat. Kesananya berapa saja tidak dibatasi. Tapi sebagian besar kebanyakan itu memakai yang 2 rakaat salam sampai 4 kali, lalu witir. Nah, yang namanya witir itu ganjil. Witir sesudah sholat tahajud itu ganjil. Nah, ganjil itu kalau 2 salam, lalu yang sekalinya 1 salam, 1 rakaat salam. Nah, ini yang saya sampaikan, kalau witir itu jangan 3 sekaligus, tapi 2 dulu, lalu 1 rakaat. Itu witir yang terbaik begitu. Jadi witirnya itu gitu. Tapi ini ada muncul pertanyaan begini. Bagaimana sih kalau mau bangun tahajud itu susah sekali bangunnya. Nah, ini saya akan sampaikan konsepnya supaya mudah bangunnya. Itu caranya siangnya jangan minum es atau air-air dari kulkas. Karena minum es, air dari kulkas itu bangunnya matanya lengket. Susah. Kedengaran adzan tapi bangunnya susah, lengket. Terus makan sorenya
Jangan sampai full satu piring sampai kenyang. Ya setengah kenyang saja. Kalau yang pengen mudah bangunnya itu. Ya beda lagi kalau yang sudah terbiasa. Ini sih ya, yang bertanya begitu ya mestinya orang yang belum terbiasa. Kalau sudah biasa tahunan sih ya jam 2, jam 3 ya bangun. Nah, disitulah bahwa tahajud itu, nah hikmahnya itu pahalanya luar biasa, jaminannya surga, tapi di dunianya saja sudah dikasih di dunianya tuh. Di dunianya tuh kalau yang malamnya tahajud, siangnya tuh enak. Dunia tuh rasanya luas. Dunia tuh rasanya lega, luas. Dan muncullah obrolan-obrolan perkataannya itu tidak mengeluarkan kata-kata yang jorok-jorok, itu tidak. Munculnya tuh omongannya tuh yang isinya nasihat, isinya keagamaan. Yang isinya tuh bangsa keagamaan, yang isinya menasehati orang apa itu. Tidak. Jadi di dunianya pun sudah dikasih yang hebat-hebatnya. Bukan di akhiratnya saja. Di akhiratnya sudah pasti. Pahala yang lain-lainnya ya banyak. Jadi sebenarnya sih ya sudah muakkad. Namun saya menggarisbawahi ini, bagi orang-orang yang ahli tahajud atau bangun malam tahajud itu, siangnya harus dikasih kesempatan untuk tidur minimal setengah jam. Ya tidak harus lama-lama. Jadi saya mengajak dan menghimbau orang bertahajud, tapi pikirkan dulu, ada nggak kesempatan untuk siang, untuk tidur siangnya, ada nggak? Kenapa kok begitu? Saya jawab, iya. Kalau memaksakan diri malam tahajud, pagi-pagi lalu sibuk kerjaan, tidak ada dikasih kesempatan tidur, ya badannya cepat rusak, cepat loyo, gampang sakit. Itu namanya madorot. Begitu. Jadi memang saya mengajak, menghimbau bahwa tahajud itu bagus, tahajud itu pahalanya besar, mengajak. Tapi untuk orang yang ada kesempatan tidur siangnya minimal setengah jam. Nah, makanya para kiai sih ya tahajud, sholat subuh lalu tidur. Nah itu karena ya kata begitu. Nah kalau ada yang terjadi karena kesibukannya tidak tidur lalu sibuk, tidak ada kesempatan tidur, ya muncullah penyakit loyo dan kena penyakit besar, itu namanya madorot. Jadi walaupun saya mengajak, menghimbau tahajud selagi dan juga memberi konsep bagaimana cara mudah bangun, ya itu tadi, makannya jangan kekenyangan, minumnya jangan minum es. Nah itu untuk orang yang konsep supaya mudah bangunnya. Dan menggarisbawahi lagi, bagi orang yang tidak ada kesempatan untuk tidur siang, ya diusahakan yang ada saja. Jadi saya menghimbau, mengajak untuk sholat tahajud, tapi bagi orang yang siangnya ada kesempatan untuk tidur, walaupun setengah jam juga sebenarnya cukup sih untuk pergantian itu, atau sejam paling lama cukup sebenarnya kalau untuk istilahnya untuk menggantikan tidur malam. Karena untuk yang begitu tuh bukan tahajud saja, sebetulnya dari bangunnya itu. Walaupun bangunnya cuma mau dagang, mau apa usaha, lalu bangunnya sebelum subuh, itu ya efek badan sih tetap sama. Efek badannya tetap itu kena gampang muncul penyakit yang gampang kena penyakitnya. Jadi sekali lagi, walaupun saya mengajak, menghimbau karena kehebatannya tahajud itu, yaitu untuk para nafisi wajib, untuk umatnya sunnah muakkad, dan hebatnya diangkat oleh Allah derajatnya maqamam mahmuda, yaitu diangkat derajatnya Allah mengangkat derajatnya bagi orang yang
tahajud itu ya derajat dunia, ya derajat akhirat. Jaminannya orang ahli tahajud yaitu akan mendapat ampunan dan akan mendapat ridha Allah dan akan mati husnul khotimah dan akan mendapat surga. Itulah jaminannya orang yang ahli tahajud. Maka saya untuk mengajak, menghimbau untuk orang mukmin, ya kerjakanlah tahajud walaupun minimal 2 rakaat itu boleh. Tapi kesananya ya kalau yang udah terbiasa ya kurang, nambah sendiri, nambah lagi sendiri gitu. Jadi itulah diantaranya penjelasan sebelum itu saja tentang tahajud. Sebenarnya sangat luas ini, saya ambil yang pentingnya saja, yang cukup saja. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi.